Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wisnu Devina Lumenggaul. Saya dari pemateri 8 akan membahas materi tentang pengertian workshop dan bentuk pembinaan melalui workshop. Adapun topik dari bahasan saya, yang pertama ada pengertian workshop, yang kedua ada ciri-ciri kegiatan workshop, yang ketiga tujuan dan manfaat workshop, yang keempat jenis-jenis workshop, yang kelima kelebihan dan kekurangan dari workshop, yang keenam adalah tata pelaksanaan workshop, yang ketujuh susunan acara workshop, dan yang kedelapan adalah bentuk pembinaan melalui workshop. Langsung saja, yang pertama ada pengertian workshop. Ditinjau dari asal katanya, workshop berasal dari bahasa Inggris yaitu work yang artinya kerja atau pekerjaan, dan shop artinya toko atau tempat penjualan sesuatu. Jadi dari arti kata ini, workshop adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk bekerja dengan melakukan interaksi untuk memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan menurut KBBI, workshop adalah program pendidikan tunggal yang dirancang untuk mengajarkan atau memperkenalkan kepada peserta keterampilan praktis, teknik, atau ide-ide yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka atau kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan workshop ini biasanya diisi oleh para pakar atau ahli atau orang-orang yang memiliki banyak pengalaman di dunia nyata. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa workshop adalah sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari latar belakang serumpun atau sama untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antara yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang kedua ada ciri-ciri kegiatan workshop. Yang pertama itu, kegiatan workshop harus dihadiri oleh beberapa ahli atau pakar di bidang tertentu yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua adalah topik atau masalah yang akan dikupas dalam workshop biasanya sangat fokus dan berasal dari para peserta workshop itu sendiri. Yang ketiga adalah workshop biasanya dilakukan dengan cara komunikasi dua arah atau disebut musyawarah antara pemateri dan peserta lain, sehingga keaktifan para peserta dapat menjalankan keefektifan berdiskusi. Yang keempat adalah kegiatan workshop menggunakan metode resource material dan resource person, sehingga para peserta lainnya harus berpartisipasi secara aktif agar kegiatan tersebut dapat mencapai hasil yang baik untuk semua pesertanya. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah mengenai tujuan dan manfaat workshop. Nah, tujuan dari workshop ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada peserta sesuai dengan bidang profesinya melalui pelatihan. Misalnya, workshop strategi pemasaran online via Google Ads yang dapat dijadikan acuan oleh pebisnis sehingga dapat memasarkan produknya melalui internet. Nah, manfaat dari workshop ini adalah untuk menambah kualifikasi profesi seseorang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pembahasan yang keempat adalah jenis-jenis workshop. Nah, yang pertama itu berdasarkan lembaga atau organisasi. Nah, berdasarkan lembaga atau organisasi disebut bahwa pengelompokan workshop didasarkan pada aspek lembaga atau tergantung pada organisasi yang dijalankan. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah workshop mengikat dan tidak mengikat. Nah, yang dimaksud dengan workshop mengikat ini ialah workshop yang diadakan oleh organisasi atau kelompok tertentu yang membicarakan masalah program kerja dan dilaksanakan secara menentu dan mengikat para anggota peserta. Sedangkan workshop yang tidak mengikat artinya workshop yang diadakan oleh orang-orang tertentu yang membicarakan masalah faktual dan muncul di masyarakat untuk memperoleh pemecahannya, dan hasilnya tidak mengikat masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah berdasarkan waktunya, terdiri dari dua jenis. Yang pertama workshop beruntun dan workshop berkala. Nah, yang dimaksud dengan workshop beruntun ini workshop yang dilakukan dengan dekade tertentu atau secara berperiode. Yang kedua itu workshop berkala. Nah, ini dilakukan dalam waktu yang memiliki jangka tertentu, biasanya bulanan atau mingguan. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari workshop. Kelebihan dari workshop yang pertama adalah dapat menerima informasi terperinci atau informasi teoritis
tentang masalah tertentu. Yang kedua, dapat menerima berbagai instruksi praktis untuk melakukan tugas mereka. Yang ketiga adalah dapat dilatih dan untuk berperilaku ilmiah dan dalam berpikir. Yang keempat adalah peserta dapat dilatih untuk bekerja dengan orang lain. Nah, sedangkan kelemahannya adalah yang pertama itu workshop membutuhkan persiapan yang relatif untuk menjalankan kegiatannya. Nah, yang kedua itu membutuhkan banyak energi dan biaya. Yang ketiga itu dapat menyebabkan perbedaan pendapat. Nah, yang keenam adalah tata pelaksanaan workshop. Nah, pelaksananya yang pertama adalah penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan workshop yang akan dicapai. Yang kedua adalah perumusan berbagai macam masalah pokok yang ingin dibahas dalam acara. Yang ketiga, penentuan prosedur teknis pemecahan masalah yang akan digunakan. Yang keempat adalah pengupasan kulit permasalahan dari beberapa orang pembicara. Yang kelima adalah penjalanan aktivitas diskusi, dan yang keenam menentukan masalah yang akan diambil. Sedangkan susunan acara workshop terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, sambutan pihak pelaksana kegiatan workshop. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, diskusi. Dan yang kelima adalah penutup. Nah, bahasan yang ketujuh adalah bentuk pembinaan melalui workshop. Nah, yang pertama adalah model pengembangan guru dan kepala sekolah. Nah, maksudnya di sini model pengembangan guru dan kepala sekolah. Adapun langkah dalam pengembangannya yang pertama adalah melalui in-house training, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi baik guru ataupun kepala sekolah. Yang kedua, pembinaan internal oleh sekolah. Yang ketiga ada pendidikan lanjutan. Yang keempat adalah program magang. Nah, yang kedua adalah program workshop belajar efektif untuk orang tua. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua bahwa proses belajar yang diperlukan orang tua dalam mendidik anak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi orang tua itu memerlukan sebuah program, yaitu belajar efektif agar mereka dapat memaksimalkan apa saja kebutuhan anak di masa yang akan mendatang. Nah, yang ketiga itu ada workshop pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba di instansi pemerintah. Nah, maksudnya di sini bentuk pembinaannya yang pertama itu membuat atau menerapkan peraturan atau kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk tidak memakai narkoba. Jadi pembinaannya di sini mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba karena bahan narkoba itu terlarang dan dapat merusak generasi muda di masa sekarang ini. Nah, demikianlah hasil presentasi dari saya selaku pemateri 8. Jika ada penyampaian tutur kata ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.